Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Tidak lama setelah kelima pemuda itu mati di tangan Mu Suanyin dengan mudah, seluruh poin mereka juga masuk ke dalam token poin Mu Suanyin. Tidak ada rasa bersalah di mata Mu Suanyin setelah membunuh kelima pemuda itu, karena dia tahu bahwa, jika dia lebih lemah dari mereka, maka nasib yang dialaminya akan jauh lebih buruk dari kelima orang tersebut. Mu Suanyin turun dan mengambil cincin penyimpanan dari kelima pemuda tersebut. Di saat dia melihat token kelimanya, dia tahu kalau mereka dari sekte kelas 1 yang bernama Sekte Api, dan sekte itu dari benua barat. Mu Suanyin hanya mengambil beberapa barang yang menurutnya bagus, dan setelah selesai, dia membuang cincin kelima pemuda itu dengan santainya. Karena cincin penyimpanannya jauh lebih bagus dari cincin kelima pemuda tersebut, dia juga membakar tubuh kelima pemuda itu. Ini dia lakukan karena dia takut tubuh mereka akan dimakan oleh monster di sini. Jadi, walau bagaimanapun juga, mereka adalah murid yang mengikuti ujian di sini. Jadi, dia sedikit menghormati mereka dengan cara membakar tubuh mereka sebagai penghormatan, atau hadiah bagi mereka. Setelah selesai, dia pergi dari tempat tersebut, lalu dia mengarah ke arah tengah dunia tersebut dengan cepat. Dia berharap bisa menemukan saudari-saudarinya yang lain, karena setidaknya hampir ada 30 orang dari sektenya yang mengikuti ujian kedua saat ini. Hahaha, nak, sepertinya wanitamu ini cukup kejam, ucap leluhur Bing Shaosu. Lin Tian yang mendengar ucapan leluhur tua, dia hanya menggelengkan kepalanya saja. Setelah mendengar perkataan leluhur tuanya, sekarang dia sedang berkumpul bersama leluhur tua di Sekte Langit. Sebenarnya memang benar, orang di luar tidak bisa melihat apa yang terjadi di dunia pedang. Akan tetapi, itu berbeda dengan dia dan para leluhur tua. Dia dan leluhur Bing Jin lah yang mengatur dan mengubah dunia pedang, jadi wajar saja bagi mereka jika memiliki benda yang dapat memperlihatkan sisi dalam di dunia pedang itu. Bahkan Bing Yang pun tidak tahu tentang hal itu, karena saat dia pergi dari lapangan kemarin, dia langsung ke tempat leluhur untuk menonton atau menyaksikan hal yang terjadi di dunia pedang tersebut. Nak, kamu memang menemukan wanita yang tepat, ucap Bing Jin dengan penuh senyum. Dia kagum dengan sifat tegas dan percaya diri Mu Suanyin tadi. Sebenarnya, hal seperti memisahkan Mu Suanyin dari murid lain itu adalah rencana dia sendiri. Di saat melihat wajah khawatir Lin Tian di sekte sebelumnya, jadi saat pemindahan kemarin, dia memindahkan Mu Suanyin ke area di mana tidak ada murid lain dan juga kekuatan monster yang ada di sana. Dan juga, tempat itu lebih lemah atau yang sebanding dengan kekuatan Mu Suanyin. Pada awalnya, Lin Tian terkejut dengan apa yang dilakukan oleh leluhur tua. Dia merasa hal itu adalah kecurangan, tapi saat dia memikirkan Mu Suanyin yang terluka, dia memutuskan membiarkan hal itu. Sampai pada akhirnya, Mu Suanyin berteriak dan tidak menginginkan hal yang dia dan leluhur tua setujui, dan itulah sebabnya mengapa Lin Tian mengirimkan avatarnya untuk berbicara dengan Mu Suanyin. Hingga pada akhirnya, dia memilih mempercayai apa yang dikatakan Mu Suanyin, walaupun dia masih merasa cemas di hatinya. Tapi jika dibandingkan Neng Zhou yang cukup kejam, itu bukanlah apa-apa, balas Bing Shaosu. Saudara benar, pria ini memang sangat kejam kepada musuhnya. Aku tidak menyangka bahwa, kalau sekte neraka akan memiliki pemuda yang sangat kejam seperti pria ini, ucap Bing Lao. Semua orang yang ada di sana terdiam, dan mereka tidak menjawabnya. Kekejaman Neng Zhou ini bisa dikatakan cukup kejam, bahkan dia dengan senang mempermainkan murid lainnya sebelum dia bunuh secara langsung. Lin Tian hanya terdiam, dan terus memperhatikan Mu Suanyin. Dia berharap bahwa,
Mu Xuanyin tidak bertemu dengan Neng Zhou. Karena dia dapat merasakan kekuatan Neng Zhou ini melebihi kekuatan murid lainnya, dan sepertinya ada harta aneh yang melindung tubuhnya dengan baik. Lin Tian hanya menghela nafas, lalu memandang leluhur tua dengan wajah serius. "Leluhur, bagaimana dengan yang aku jelaskan tadi?" tanya Lin Tian. Ketiganya saling memandang dengan serius, dan mereka juga bingung. Jika memang benar ada pengkhianat di antara sekte super, dan juga sekte lain, atau keluarga tersembunyi, maka hal ini akan terlalu sulit untuk mereka hadapi. Dan kita hanya bisa menunggu kembalinya saudara pertama, dan saudari perempuan, ucap Bing Xiaosu. Yang dimaksud oleh mereka adalah Bing Zentian dan Bing Ying, karena sebelumnya mereka telah pergi mengunjungi leluhur tua keluarga naga. Lin Tian hanya mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa lagi, dan dia hanya menatap ke arah bola yang ada di meja mereka masing-masing. "Apakah kamu akan mengatakan hal itu nanti?" tanya Bing Xiaosu. Aku harus melakukannya, agar mereka tidak terlalu fokus ke sekte kita," balas Lin Tian. Ketiga leluhur itu mengangguk, dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Mereka akhirnya masih melihat sesuatu yang ada di bola kristal di atas meja. Mu Xuanyin sepertinya telah mendengar suara pertempuran dari jauh. Dan tiba-tiba saja, "Duar, aura ini," gumam Mu Xuanyin. Mu Xuanyin dapat merasakan aura yang dia kenal di arah pertempuran itu, dan dia terbang dengan tergesa-gesa ke tempat pertarungan itu berada. "Hahaha, kalian tidak akan bisa menang, walaupun sekte langit bergabung dengan kalian," teriak seorang pemuda dengan tubuh besar. Mari kita lihat," ucap Long Hei. Di tempat pertarungan itu ada Long Hei, Long Qiao, Sei Wei, Wu Xin, dan beberapa sekte es yang sudah terluka. Rencananya saat Long Qiao dan murid sekte langit lain ingin pergi bersama mencari poin, dan sekaligus mencoba bergabung bersama murid sekte es. Namun yang tidak mereka sangka adalah, di saat Long Qiao merasakan ada pertempuran di sekitar sini, dia melihat bahwa murid sekte es banyak yang terluka, dan juga terjebak di dalam formasi yang disebabkan oleh murid sekte neraka, yang pada saat itu telah bergabung bersama dengan beberapa murid sekte tingkat 1. "Aku akan bertarung dengan kalian, dasar laki-laki bejat," teriak Long Qiao dengan marah. Dia tahu bahwa, kalau Lin Tian dan juga Mu Xuanyin memiliki hubungan. Jika terjadi sesuatu kepada murid sekte es, maka Mu Xuanyin akan merasa sedih. Begitu juga dengan Lin Tian, jadi dia akan melindungi murid sekte es dengan kekuatannya sendiri, walaupun dia tidak sekuat Qi Zong dan yang lainnya. Itu karena, dia jarang sekali mengalami pengalamannya dalam pertempuran. Apalagi, dia dan yang lain memiliki kekuatan yang sama di sini. Jadi, dia juga tidak bisa menyerang mereka dengan kekuatan aslinya. "Hahaha, gadis Long, aku akan membuatmu bahagia setelah mengalahkanmu," ucap pemuda di sana. "Sial, serang mereka," teriak Long Hei ke arah beberapa murid sekte langit dan keluarga Long lainnya. Serbu. Bang bang bang. Pertarungan pun dimulai, dan akibat dari pertarungan itu, beberapa murid yang bergabung dengan sekte neraka banyak yang terluka parah. Begitu juga di posisi Long Qiao dan yang lainnya, tapi di pemuda berbadan besar itu, ada senyum yang tak terlukiskan di wajahnya. "Hehehehe, kalian akan mati," ucap pemuda itu. "Formasi bayangan neraka," teriak pemuda tersebut, sambil mengarahkan serangannya kepada para murid sekte es yang masih terluka parah. "Sial," teriak Long Hei. Di saat dia tahu kalau serangan itu untuk membunuh murid sekte es, dan dia sebenarnya ingin melindungi mereka, tapi dia juga dihalangi oleh murid lain. "Bang! Tidak!" teriak Long Qiao dengan wajah yang cukup cemas. "Hahaha, akhirnya, murid sekte es sudah mati. Tugas kita sudah selesai,
Dan jangan hiraukan murid Sekte Langit dan keluarga naga, ucap pemuda bertubuh besar. Oke, apakah kalian pikir bisa pergi setelah memperlakukan saudari-saudariku seperti ini? Ucap seseorang. Tiba-tiba saja, sebuah suara wanita terdengar dari kejauhan. Mendengar suara wanita, semua murid yang bergabung dengan Sekte Neraka langsung berkeringat dingin, dan mereka tahu siapa wanita yang berbicara barusan. Bagaimana mungkin, teriak pria berbadan besar yang memimpin. Dia melihat ada seorang wanita yang berdiri di langit, dan wanita itulah yang melindungi para murid dari Sekte Es tersebut. Melihat hal wanita itu, Long Qiao tersenyum dan merasa lega. Tetapi masih ada beberapa perasaan cemas di hatinya. Nona Mu, akhirnya kamu datang, ucap Seiwei sambil mendekat ke arah Mu Suanyin. Jawab Mu Suanyin. Lalu, dia kemudian menatap semua murid Sekte Neraka yang akan pergi tadi. Bang! Hawa membunuh yang kuat langsung keluar dari tubuh Mu Suanyin, dan itu membuat semua murid Sekte Neraka menjadi ketakutan. Mereka semua tahu bahwa, ada 4 orang yang harusnya tidak mereka singgung di saat berada di sini selain Neng Zhou. 4 orang tersebut adalah Qizong, Tang Ling, Yan Lo, dan yang terakhir adalah Mu Suanyin. Wanita ini bersikap sangat dingin kepada siapapun, dan mereka yang menyakitinya hanya akan berakhir dengan kesengsaraan. Apalagi dia adalah murid dari Master Sekte Es sekarang, dan statusnya juga membuat dirinya sebagai wanita yang tak tersentuh oleh semua pria. Bahkan Neng Zhou sendiri yang dikatakan sebagai generasi muda terbaik, dia juga tidak bisa berkutik saat melawan Mu Suanyin. Apa yang kalian takutkan, di dunia ini, kekuatan kita semua sama. Jadi, jika kita menyerangnya bersama-sama, dia tidak akan bisa mengalahkan kita, teriak pria yang berbadan besar itu. Mendengar perkataan pria tersebut, semua orang dengan serius menatap Mu Suanyin, karena apa yang dikatakan pria berbadan besar itu benar, dan mereka semua memiliki kekuatan yang sama di tempat ini. Saudarimu, biarkan aku membantumu, ucap Long Qiao kepada Mu Suanyin. Terima kasih saudari Long, biar aku saja yang mengatasinya, balas Mu Suanyin dengan lembut. Akan tetapi, baiklah, kami tidak akan mengganggu, ucap Seiwei yang mencegah Long Qiao berbicara lagi. Mu Suanyin mengangguk, lalu dia terbang ke arah semua murid yang bergabung dengan murid Sekte Neraka. Serang dia, berani-beraninya meremehkan kita, teriak pria berbadan besar itu. Lalu, mereka menyerang Mu Suanyin secara bersamaan, dan Mu Suanyin hanya melihatnya dengan tenang. Lalu, tangan kanan Mu Suanyin menarik pedang yang dia pegang di tangan kirinya. Pedang teratai es, ucap Mu Suanyin dengan lembut. Selah, pedang itu berayun dengan cara yang mengesankan, dan diikuti dengan gerakan Mu Suanyin yang sangat indah. Tetapi anehnya, setiap murid yang dia lewati, itu tidak ada yang bergerak sedikit pun, sepertinya mereka terpesona oleh gerakan Mu Suanyin. Mu Suanyin berhenti di depan pria berbadan besar itu, dan kemudian dia menatapnya dengan dingin. Kalian, kenapa kalian diam saja? Tanya pria itu dengan ketakutan. Tidak lama setelah dia selesai berbicara, seluruh tubuh murid itu jatuh dengan keras ke tanah. Setiap mata mereka terbuka dengan penuh ketakutan, dan ada rasa penyesalan yang terlukis di wajah semua murid itu. Bagaimana bisa? Ucap pria tersebut dengan ketakutan. Dia tidak percaya, bagaimana bisa wanita ini membunuh semuanya dengan mudah. Padahal, kekuatan mereka sama di sini. Yang tidak mereka ketahui adalah, Mu Suanyin telah bertarung dengan banyak monster di dunia pedang yang berbeda sebelumnya, dan itu membuat dirinya mendapatkan beberapa terobosan dalam ilmu pedangnya, dan juga kultivasinya. Bahkan walau kekuatannya telah disegel, tapi teknik bertarungnya dan murid lain sangatlah jauh berbeda.
Aku tidak ingin memperlihatkan sisiku ini kepada pria yang sedang melihatku, tapi karena kamu yang memintanya, maka matilah, ucap Mu Xuanyin dengan dingin, dan suaranya hanya pria tersebut yang bisa mendengarnya. Slash. Cerot. Kepala pria itu langsung terbang, dan darah yang seperti air mancur keluar dari potongan kepalanya. Dan bahkan di waktu terakhirnya, dia masih penasaran dengan apa yang dikatakan Mu Xuanyin. Dia tahu bahwa Mu Xuanyin memiliki pria di hatinya, tapi sayangnya, hal itu tidak dapat dia katakan kepada siapapun sekarang ini. Itu karena, tubuh dan kepalanya sudah tidak menyatu lagi. Kepala serta tubuh pria itu jatuh dengan rasa penasaran, dan juga rasa tidak percaya di hatinya. Mu Xuanyin memasukkan pedang ke salam sarungnya, dia lalu berbalik dan pergi untuk melihat murid Sekte Es yang terluka. Dia melihat kalau Sekte Langit sudah membantu saudari-saudarinya, itu dengan cara memberikan pil kepada mereka. Saudarimu, ucap Wu Xin yang sedang diobati oleh Long Qiao. Melihat Wu Xin terluka, Mu Xuanyin segera berjalan ke arahnya. Dan di saat melihat luka Wu Xin tidak terlalu parah, dia hanya bisa menghela nafas lega. Terima kasih saudari Long, ucap Mu Xuanyin sambil memberi hormat kepada Long Qiao. Tidak perlu seperti itu, ucap Long Qiao sambil menahan Mu Xuanyin yang akan memberi hormat kepadanya. Tapi saudari dan saudara dari Sekte Langit, beserta keluarga Long, kalian telah menolong saudari-saudariku, ucap Mu Xuanyin. Mendengar ucapan itu, Long Qiao mendekat ke telinga Mu Xuanyin sambil berbisik pelan kepadanya. Ayolah saudari ipar, sepupu telah meminta kami semua untuk membantu Sekte Es dan kamu, ucap Long Qiao dengan suara yang pelan. Mu Xuanyin hanya terdiam dan termenung di tempatnya setelah dia mendengar perkataan Long Qiao, dan ada sedikit lembab di wajah Mu Xuanyin. Dia tidak menyangka bahwa, bahkan Lin Tian akan memberikan perintah seperti itu kepada murid Sekte Langit, dan juga keluarga Long untuk membantu saudari-saudarinya ini. Baiklah, jawab Mu Xuanyin dengan suara yang pelan juga. Wu Xin yang melihat keduanya agak dekat, itu membuat dirinya merasa sedikit ragu dan penasaran. Tetapi dia tidak bertanya, karena dia masih menyembuhkan dirinya yang terluka. Saudarimu, mari kita cari tempat istirahat. Ucap Seiwei yang terlihat lebih tenang dari yang lainnya. Iya, jawab Mu Xuanyin. Yang lain juga tidak keberatan, dan kemudian mengikuti perintah Seiwei. Mereka pindah bersama-sama ke tempat yang lebih aman dari sana, dan disertai oleh murid Sekte Langit yang terus mengawasi daerah sekitar mereka. Lalu, beberapa murid Sekte Langit dan keluarga Long segera membantu murid Sekte Es yang terluka. Mereka menemukan tempat yang cukup aman di dekat hutan, dan salah satu murid Sekte Langit yang bisa memasang formasi, dia segera memasang formasi untuk mencegah dari bahaya seperti penyergapan dan serangan monster yang ada di sana. Di malam harinya, di depan api unggun, itu berkumpul Mu Xuanyin, Wu Xin, Seiwei, Long Qiao, dan juga Long Hei yang wajahnya terlihat cukup bahagia. Apa yang akan kita lakukan setelah ini? Tanya Wu Xin. Kita hanya bisa berjalan bersama-sama, sambil mengumpulkan poin untuk menang, balas Seiwei. Tapi kan, kita tidak memiliki banyak orang. Ucap Wu Xin dengan bingung. Itu tidak masalah, aku sudah mengumpulkan cukup poin sekarang. Jadi, kita akan membantu yang lain agar bisa masuk dalam urutan 100 besar, ucap Mu Xuanyin. Mendengar hal itu, mereka mengangguk dan tahu bahwa, kalau Mu Xuanyin masih di posisi pertama dalam ujian ini. Akan tetapi, mereka tidak tahu jumlah poin milik Mu Xuanyin. Saudarimu, berapa poinmu? Tanya Long Qiao. Oh, kurang lebih ada 9.000 poin. Jawab Mu Xuanyin saat melihat token yang dipegangnya. Apa? Seru semua orang dengan terkejut. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.